Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwinda, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Berikut penjelasannya. Poin pertama, pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dari pengertian PTK ini dapat kita lihat bahwa penelitian tindakan kelas diperlukan seorang guru atau pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran peserta didik di dalam kelas. Menurut Kemis dan MC Neif, penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai suatu bentuk kajian atau cara yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan pendidik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana praktik-praktik pembelajaran tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam proses berdaur yang terdiri dari 4 tahapan. Planning atau perencanaan, action atau tindakan, observation atau evaluation atau pengamatan, dan reflection atau refleksi. Poin kedua, karakteristik penelitian tindakan kelas. Pertama, penelitian tindakan kelas merupakan prosedur penelitian di kelas yang dirancang untuk menanggulangi masalah nyata yang dialami guru berkaitan dengan siswa di kelas itu. Ini berarti bahwa rancangan penelitian diterapkan sepenuhnya di kelas itu, termaksud pengumpulan data, analisis, penafsiran, pemaknaan, perolehan temuan, dan penerapan temuan. Semuanya dilakukan di kelas dan dirasakan oleh kelas itu. Kedua, metode penelitian tindakan kelas diterapkan secara kontekstual, dalam arti bahwa variabel-variabel yang ditelaah selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri. Dengan demikian, temuan hanya berlaku untuk kelas itu sendiri dan tidak dapat digeneralisasi untuk kelas yang lain. Ketiga, penelitian tindakan kelas terarah pada suatu perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran, dalam arti bahwa hasil atau temuan penelitian tindakan kelas itu adalah pada diri guru telah terjadi perubahan, perbaikan, atau peningkatan sikap dan perbuatannya. Keempat, penelitian tindakan kelas bersifat luas dan mudah diadaptasi. Dengan demikian, maka cocok digunakan dalam rangka pembaharuan dalam kegiatan kelas. Hal ini juga memungkinkan diterapkannya suatu hasil studi dengan segera dan penelaahan kembali secara berkesinambungan. Kelima, penelitian tindakan kelas banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atau refleksi diri peneliti. Keenam, penelitian tindakan kelas tidak secara ketat memperdulikan pengendalian variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelaahan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dasar penelitian ilmiah dapat dipertahankan terutama dalam pengambilan data, perolehan informasi, upaya untuk membangun pola tindakan, rekomendasi, dan lain-lain. Maka penelitian tindakan kelas tetap merupakan proses ilmiah. Ketujuh, penelitian tindakan kelas bersifat situasional dan spesifik atau sesuai dan khusus, yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk studi kasus. Poin ketiga, prinsip penelitian tindakan kelas.
Menurut Hopkins 1993, halaman 57-61, terdapat 6 prinsip penelitian tindakan kelas. Prinsip-prinsip tersebut adalah: pertama, sebagai seorang guru yang pekerjaan utamanya adalah mengajar, seyogianya penelitian tindakan kelas yang dilakukan tidak mengganggu komitmennya sebagai pengajar. Ada 2 hal penting terkait dengan prinsip ini. Pertama, mungkin metode pembelajaran yang diterapkannya dalam penelitian tindakan kelas tidak segera dapat memperbaiki pembelajarannya, atau hasilnya tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan sebelumnya. Sebagai pertanggungjawaban profesional, guru hendaknya selalu secara konsisten menemukan sebabnya, mencari jalan keluar terbaik, atau menggantinya agar mampu memfasilitasi para siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar secara lebih optimal. Kedua, banyaknya siklus yang diterapkan hendaknya mengutamakan pada ketercapaian kriteria keberhasilan, misalnya pembentukan pemahaman yang mendalam, ketimbang sekedar menghabiskan kurikulum dan tidak semata-mata mengacu pada kejenuhan informasi. Kedua, teknik pengumpulan data tidak menuntut waktu dan cara yang berlebihan. Sedapat mungkin, hendaknya dapat diupayakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri, sementara guru tetap aktif sebagaimana biasanya. Teknik pengumpulan data diupayakan sesederhana mungkin, asal mampu memperoleh informasi yang cukup signifikan dan dapat dipercaya secara metodologis. Ketiga, metodologi yang digunakan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya, yang memungkinkan guru dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis secara meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelas, serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis tindakannya. Jadi, walaupun terdapat kelonggaran secara metodologis, namun penelitian tindakan kelas mestinya tetap dilaksanakan atas dasar taat kaidah keilmuan. Keempat, masalah yang terungkap adalah masalah yang benar-benar membuat guru galau, sehingga atas dasar tanggung jawab profesional, dia didorong oleh hatinya untuk memiliki komitmen dalam rangka menemukan jalan keluarnya melalui penelitian tindakan kelas. Komitmen tersebut adalah dorongan hati yang paling dalam untuk memperoleh perbaikan secara nyata, proses dan hasil pelayanannya pada siswa dan menjalankan tugas-tugas kesehariannya dibandingkan dengan proses dan hasil-hasil sebelumnya. Dengan demikian, mengajar adalah penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mengkonstruksi pengetahuan sendiri agar mampu melakukan perbaikan praktiknya. Kelima, pelaksanaan penelitian tindakan kelas seyogyanya mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi. Artinya, penelitian tindakan kelas hendaknya diketahui oleh kepala sekolah, disosialisasikan pada rekan-rekan guru, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, dilaporkan hasilnya sesuai dengan tata krama penyusunan karya tulis ilmiah, dan tetap mengedepankan kepentingan siswa layaknya sebagai manusia. Keenam, permasalahan yang hendaknya dicarikan solusinya lewat penelitian tindakan kelas hendaknya tidak terbatas hanya pada konteks kelas atau mata pelajaran tertentu, tetapi tetap mempertimbangkan perspektif sekolah secara keseluruhan. Dalam hal ini, pelibatan lebih dari seorang pelaku akan sangat mengakomodasi kepentingan tersebut. Poin keempat, tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas dapat digolongkan atas 2 jenis, tujuan utama dan tujuan sertaan. Tujuan-tujuan tersebut adalah: tujuan utama pertama, melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis kondisi, kemudian mencoba secara sistematis berbagai model pembelajaran alternatif yang diyakini secara teoritis dan praktis dapat memecahkan masalah pembelajaran. Dengan kata lain,
guru melakukan perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan evaluasi, dan refleksi. Tujuan utama kedua, melakukan pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapinya terkait dengan pembelajaran. Tujuan ini dilandasi oleh 3 hal penting. Pertama, kebutuhan pelaksanaan tumbuh dari guru sendiri, bukan karena ditugaskan oleh kepala sekolah. Kedua, proses latihan terjadi secara hand-on dan min-on, tidak dalam situasi artifisial. Ketiga, produknya adalah sebuah nilai, karena keilmuan segi pelaksanaan akan didukung oleh lingkungan. Ketiga, tujuan sertaan, menumbuh kembangkan budaya peneliti di kalangan guru. Poin kelima, manfaat penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dapat memberikan manfaat sebagai inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah, karena guru adalah ujung tombak pelaksanaan lapangan. Dengan penelitian tindakan kelas, guru menjadi lebih mandiri, yang ditopang oleh rasa percaya diri, sehingga secara keilmuan menjadi lebih berani mengambil prakarsa yang patut diduganya dapat memberikan manfaat perbaikan. Rasa percaya diri tersebut tumbuh sebagai akibat guru semakin banyak mengembangkan sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman praktis. Dengan secara kontinu melakukan penelitian tindakan kelas, guru sebagai pekerja profesional tidak akan cepat berpuas diri lalu diam di zona nyaman, melainkan selalu memiliki komitmen untuk meraih hari esok lebih baik dari hari sekarang. Dorongan ini muncul dari rasa kepedulian untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kesehariannya. Manfaat lainnya bahwa hasil penelitian tindakan kelas dapat dijadikan sumber masukan dalam rangka melakukan pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang saling terkait mengenai hakikat pendidikan, pengetahuan, dan pembelajaran yang dihayati oleh guru di lapangan. Penelitian tindakan kelas dapat membantu guru untuk lebih memahami hakikat pendidikan secara empirik. Poin keenam, prosedur penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian suatu masalah pada suatu kelas melalui sistem daur ulang dari berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu yang pertama merencanakan, yang kedua melakukan tindakan, yang ketiga mengamati dan menilai, yang keempat merefleksikan. Jika kegiatan-kegiatan tersebut belum mencapai tujuan pembelajaran, maka akan dilakukan ulang kegiatannya, yaitu merencanakan, melakukan tindakan, mengamati dan menilai, merefleksikan, dan seterusnya.